Jadi intinya sama aja kayak Liverpool tuh nggak ngedatengin pemain. Jadi kayak yang, apa gunanya? Tapi apa ia bisa nih diandalkan dalam setiap laga? Strategi transfernya keren banget. Kita kita lihat nih ya. Set piece-er. Kali ini gua akan ngebahas transfer Windows yang sudah ditutup. Nah, gua akan apa yang terjadi di detik-detik terakhir selama Windows ini tutup dan siapa kira-kira tim yang paling layak untuk, kita anggap sebagai tim yang sukses di jendela transfer kali ini. Simak video ini sampai habis. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Nah kita akan bahas dari nggak semua liga sih, nggak semua liga di Eropa, gua akan coba bawain dari 3 liga yang menurut gua paling baik lah saat ini ya, Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol, La Liga ya. Jadi ya Premier League, Serie A, dan, La Liga. Oke, langsung saja. Untuk IPL, di IPL itu ada yang pertama gua bahas ada Arthur Melo, yaitu transfer ke Liverpool dengan status pinjaman. Jujur nih, kalau gua bingung kenapa Liverpool mau ngedatengin pemain kayak Arthur Melo. Walaupun cuma pemain pinjaman tapi kayak yang buang-buang energi aja tuh, kayak kayak buang-buang sumber daya lah. What's the point? Karena begini, buat gua Arthur itu pemain yang so-so dan mediocre lah gitu. Arthur tuh nggak pemain-pemain yang bagus kalau kita lihat Liverpool sebagai, runner up Piala Champions, runner up, Liga Inggris, harusnya, nggak kayak gini pemain yang dibelinya. Nah, ketika di Barca juga, gagal juga berkarir, di Juve juga nggak terlalu bagus. Dia nggak pernah jadi pilihan, utama dari kedua klub tersebut, yang di Barca dan di Juve. Jadi gue bingung juga, kenapa pemain sekaliber Arthur semediocre itu kok bisa-bisanya ngebuat, Barca dan Juve kepincut. Nah sekarang Liverpool gitu. Gue sih curiga ya mungkin, apa namanya, Arthur ini punya agent yang mungkin, pintar sekali menjual barangnya ya, gitu. Karena kayak siapa ya kalau agent yang keren tuh, kayak Choupo-Moting lah gitu ya. Pemain mediocre tapi bisa main di PSG dan di Bayern Munchen. Kalau menurut data di Transfermarkt sendiri, Arthur ini sudah melewatkan 373 hari dan 52 laga hanya karena cedera. Jadi bukan cuma sekedar mediocre, dia juga sering masuk keluar rumah sakit, Bro. Jadi kayak pasien BPJS lah. Riwayat cederanya tuh parah. Musim lalu ketika di Juve, Arthur sama sekali tidak menyumbangkan gol maupun assist tuh di Serie A dan UCL, ada 2 kompetisi. Bahkan untuk menjadi starter saja cuma 11 kali dan 9 kali jadi pemain pengganti. Terus ada lagi faktanya, 4 musim terakhir Arthur nggak pernah main lebih dari 20 laga dalam satu musim lah. Terus ngapain Liverpool kalau alasannya untuk menambah kedalaman skuad, nggak oleh Arthur juga dong, bener nggak? Nggak ngebantuin Klopp juga untuk bisa merotasi skuadnya. Kalau sering cedera ya apa gunanya juga. Di-demand untuk menjadi pemain yang, kreatif, yang produktif, enggak, skill-nya tuh biasa-biasa aja. Untuk menjadi pemain yang bisa reguler, rutin, di starting line up, juga sering cedera lah. Balik lagi, what's the point Klopp? What's the point? Kalau kita lihat dari sisi Juve, banyak gua lihat tuh fans-fansnya Juve justru malah senang dengan kepergiannya Arthur. Ya kalau bagi gua kayak yang, wah ini kayaknya sama kayak mungkin fans-fansnya MU senang kalau Maguire pindah ke Chelsea kayak gitu. Kayak kayak yang udah menggambarkan gimana, jeleknya Arthur bermain di Juve. Nah kalau secara profile, kalau gua lihat profilnya, memang bisalah kita kategorikan, sebagai seorang pemain yang kreatif ya, secara profil ya di atas kertas. Tapi secara kemampuan ya nggak sesuai lah dengan standar gelandang yang, Liverpool harus lakukan kayak gitu. Liverpool juga sebagai klub juga, klub dengan historis yang panjang, banyak trofi, pelatihnya juga ambisius, kayak gitu ya. Jadi intinya sama aja kayak Liverpool tuh nggak ngedatengin pemain. Jadi kayak yang apa gunanya kayak gitu loh, udahlah pemainnya mediocre, sering cedera pula. Ya kalau ini pendapat gua, siapa tahu aja kan kalau kita ngomongin siapa tahu Klopp bisa ngerubah Arthur jadi pemain kelas 1 atau gimana gua nggak tahu. Cuma ya kita lihat aja. Nah yang kedua guys, itu ada Denis Zakaria ya. Ya betul, betul sekali. Pindah ke Chelsea dengan status sama yaitu pinjaman. Ini men, ini sama bikin gue bingung juga.
Bisa-bisanya pemain selevel Dennis Zakaria direkrut sama Chelsea oleh Thomas Tuchel, gua nggak tahu juga. Karena jujur gue sebagai fans Chelsea ngerasa manajemen Chelsea sekarang bener-bener, terkesan nggak punya plan yang komprehensif terkait dengan perekrutan pemain. Siapa pun mau dibeli, harga berapa pun mau dibayar, banyak banget gosipnya. Gue nggak tahu apakah ini efek dari Chelsea yang nggak punya director of football ya, seseorang yang harusnya memikirkan masa depan klub dengan aset-aset pemain yang mereka miliki atau gimana gitu. Tapi, bagi gua agak sedih juga untuk bagi klub sebesar Chelsea memiliki rekor transfer yang agak absurd menurut gua ya di musim ini. Jadi kalau gua tuh ngerasa kayak Todd Boehly itu lagi pengen tebar pesona sama khalayak Chelsea yang baru, sama True Blues yang baru, gua juga punya uang, gua juga bisa beli-beli pemain dan lain-lain, dia ngebuktiin kalau dia punya duit, nggak masalah sebenarnya, sah-sah aja. Cuma lu harus beli pemain yang sesuai dengan sistem lu dong. Nah sedangkan gua ngerasa pemain-pemain yang dateng, Chelsea itu kayak yang panic buying gitu. Ya hanya sekedar me-replace orang yang pergi aja, nggak ada konsepnya. Karena Denis Zakaria tuh pemain yang biasa aja. Biasa banget, di Juve juga nggak jadi pilihan utama, cuma jadi super sub doang. Gue juga nggak yakin nih Zakaria tuh bisa fit dalam skema 3-4-3-nya Tuchel. Gue nggak yakin Zakaria itu adalah gelandang yang kuat dalam memegang bola, ya, menjaga bola seperti kayak Jorginho atau Kova atau Kante. Setelah paruh musim lalu Zakaria bahkan sering cedera kan dia, sering absen lah. Nah ini kan jadi masalah nih, buat Chelsea jadi masalah karena Kova dan Kante tuh sekarang tuh termasuk injury prone ya, praktis hanya Jorginho yang jarang cedera. Tapi apa ia bisa nih diandalkan dalam setiap laga, setiap minggu di musim ini? Gue sih nggak yakin. Oke, yang terakhir, ada 2 pemain yang, gua lagi sorot juga, yaitu komen soal Chelsea yang mendatangkan Fofana dan MU yang ngedatengin, Anthony, Bro. Jadi 2 pemain ini bukan pemain mediocre, bagi gua ini pemain bagus, ya, Fofana dan Anthony. Cuma bagi gua harganya itu yang overprice. Jadi tetep aja, pemain bagus tapi harganya tuh kayak harga pemain kelas dunia banget yang kayak udah mega bintang lah gitu ya. Dan ya ini semakin menegaskan kita tahu lah kalau sekarang memang harga pemain terutama di Liga Inggris itu, ada pemain yang mau dibeli oleh tim-tim di Liga Inggris tuh pasti harganya nggak masuk akal. Udah banyak add-on sana, add-on sini, banyak banyak ininya lah, banyak money game-nya lah. Kok bisa pemain selevel Fofana itu harganya 70 juta pound? Itu kayak gampang banget, terus Anthony lagi, ya kan dengan harga yang tidak masuk akal. Bagi gua tuh Anthony tuh mentok-mentoknya juga 50 juta pounds lah, nggak sampai 100 kayak gitu. Dengan ya dengan kapasitas yang dia miliki lah ya gitu ya, yang sekarang dia, tunjukkan lah, soalnya dia memang sudah jago banget. Tapi itu pendapat gua, jadi gua udah, nggak usah nge dulu deh, ya kan, nggak usah nge dulu, mari kita lihat satu musim ini, Anthony, Fofana dan yang beberapa main yang gue sebutin di atas. Kita coba kasih kesempatan buat Fofana sama Anthony, apakah mereka layak dibanderol dengan harga situ atau enggak. Nah kalau menurut lu sendiri gimana Set Piser? Harga Fofana sama Anthony itu bener overpriced atau enggak? Silakan tulis di kolom komen ya. Oke, setelah IPL kita lanjut ke Liga Italia ya, Serie A. Yang pertama itu ada yang riak-riak terakhir itu ada Sergino Des, masuk ke AC Milan dengan status pinjaman. Nah, kalau yang ini gue pengen apresiasi ya, manajemen Milan, gue pengen puji manajemen Milan yang sangat bergerak cepat dalam mencari bek kanan dan dapat. Karena katanya kan Florenzi itu harus istirahat selama 2 bulan ya karena cedera dan ini posisi yang sangat, vital ya yaitu, pertahanan bek. Jadi kalau gua lihat-lihat permainan Des ini adalah salah satu bek muda yang penuh potensi kalau kata gua. Atribut menyerangnya juga oke, cuma ya defensifnya kurang lah kayak wingback yang sering maju kayak gitu loh, Bro. Ya tapi kan kesalahan-kesalahannya tuh kayak kesalahan timing apa ya, jam terbang lah, jam terbang. Karena masih sangat muda, 21 tahun. Des masih bisa berkembang, dan lebih matang lagi untuk menutupi kekurangan-kekurangan dia masalah timing atau masalah defensif tadi. Apalagi di Milan kan banyak pemain seniornya tuh, ya kan, ada pelatihnya juga bisa. Terus ada pemain-pemain yang kayak Ciro Ibrahimovic ya, itu bisa belajar banyak tuh dari 2 master-master yang di atas tuh, kayak gitu. Terus tambah lagi yang namanya
namanya, skill atau kemampuan itu kan akan bertambah kalau lu sering dimainin. Nah, di Milan tempatnya pasti Des ini lebih sering dimainkan ketimbang pas dia di Barca dulu ya, apalagi kalau di Barca sekarang ini dia harus bersaing dengan Roberto dan Hector Bellerin. Yang kedua untuk Liga Italia itu ada Francesco Acerbi. Nah, masuk juga ke Inter sama dengan status pinjaman. Tapi kalau ini sebelum gua juga bilang transfer yang agak aneh, ini juga sudah menjadi hal yang kontroversial lah di sosial media, terutama oleh para Interisti itu sendiri. Fans Inter itu sama sekali tidak senang dengan kedatangan Acerbi ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, penolakan gitu. Sampai-sampai ada hashtagnya di Twitter ya, ya Acerbi non lo vogliamo ya, nggak tahu tuh artinya apa. Cuma intinya penolakan terhadap Acerbi yang digaungkan oleh Interisti di media sosial. Jadi dia ngerasa kalau Interisti itu ngerasa kalau manajemen Inter mendatangkan pemain yang kualitasnya kurang. Jadi bukan dalam transfer ini bukannya menambah kualitas squad, malah dengan adanya Acerbi ini menjadi penurunan kualitas. Kan awalnya tuh pendukung Inter nih kalau kita dengerin, ikutin drama-dramanya, saga-saganya awalnya mengharapkan Bremer ya, terus ada nama Nikola Milenkovic muncul, lalu ada Manuel Akanji, Kalobah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya yang closing siapa? Acerbi dengan status pinjaman. Ini orang usia udah 34 tahun cuy. Belum lagi kalau ada teori konspirasi ya dari penggemar-penggemar Inter. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Acerbi ini membantu AC Milan untuk meraih Scudetto di musim lalu. Ketika laga Milan melawan Lazio waktu itu ada blunder Acerbi di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir yang menyebabkan Milan jadi Scudetto. Dan pada potongan video tersebut si Acerbi ini kedapatan memang sedikit senyum-senyum setelah melakukan blunder tersebut. Jadi kayak yang ya pantas saja nih fans-fans Inter pada bikin teori konspirasi ini ya, ya gitu. Ya Acerbi kan pernah memperkuat Milan ya tahun 2012, 2013 kalau nggak salah. Ditambah lagi dengan kabar bahwa Acerbi membantu Milan ini semakinlah penolakan ini semakin deras. Nah, buat Inter sendiri kalau gua bisa simpulkan ya, di jendela transfer kali ini adalah bursa transfer yang gagal total lah Inter memanfaatkan ini. Dia gagal mendapatkan Bremer, gagal mendapatkan Dybala, lalu dibuat kesal dengan datangnya Acerbi. Ya pasti akan jadi lagi-lagi menjadi musim yang berat bagi fans Inter atau Inter sendiri untuk bisa bersaing di 3 kompetisi. Nggak usah ngomongin jauh-jauh di UCL deh. Jadi Scudetto dulu aja nih, bisa nggak nih dengan skuad yang ada sekarang? Oke, liga yang terakhir itu adalah La Liga. Nah ini, La Liga ini cukup unik nih, ada 2 yang gua mau spot. Yang pertama itu adalah Marcos Alonso dan Hector Bellerin ya, itu pindah ke Barca. Barca ini luar biasa ya, dia selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, Barca tuh dapat semuanya. Ya bagus, kenapa? Ya dia kan sekarang main di Champions, ya kan, main di Piala Raja, main di ini, jadi lebih banyak kompetisinya. Ya harus nambah kedalaman skuad dong. Nah, kalau tambahannya adalah Hector Bellerin dan Alonso, ya keren sih. Cuma kalau untuk bisa tampil reguler setiap minggu, ya enggak. Karena kan Alonso juga udah menurun ya performanya, apalagi ya sama Hector Bellerin di Arsenal juga nggak kepake, dibuang ke Betis, terus di sana bagus. Rumornya ada mau balik lagi ke Arsenal tapi nggak jadi. Jadinya malah ke Barca. Nah, itu untuk Liga Spanyol terakhir-terakhir yang terjadi tuh, itu tuh. Dan gue cukup senang juga sih ngelihat Barca dapat Bellerin sama Alonso. Jadi menarik lagi nih Liga Spanyol setelah kehilangan Messi kemarin dan Ronaldo. Oke, so dari awal dibukanya transfer windows di musim ini, Setpiece kan selalu ngebahas transfer update setiap minggunya. Nah, kali ini karena jendela transfernya telah ditutup, udah close, nanti dibuka lagi mungkin mungkin di akhir tahun ya, di musim dingin. Nah, gua akan coba sajikan atau pilihin ya 3 yang menurut gua tim yang paling sukses di jendela transfer kali ini. Singkatnya the most successful team lah in this windows. Kita mulai dari nomor 3 dulu. Yang nomor 3 Juventus. Yes, betul, Juventus keren. Transfer kali ini keren. Yang datang itu ya, dia dapat Pogba. Ya Pogba di Liga Italia, oke men. Terus dia dapat Di Maria. Ya kan? Dapat Bremer, Paredes, langkah yang sangat bagus. Terutama 2 orang tadi, Pogba sama Di Maria. Gua bilang mereka bakal jadi pemain kunci sih di Juve ya, di musim ini. Karena Juve itu sangat butuh pemain kreatif seperti mereka. Terus keberhasilan Juve ngebuang Deadwood mereka seperti Arthur Melo yang tadi gua bahas,
sama Denis Zakaria. Nah, yang kedua, yang paling sukses, Barca. Ya, Barca ini tim yang sampai-sampai, karena kondisi keuangannya jadi sedang remuk banget, sampai-sampai ada Nou Camp itu kan memang disewa-sewain untuk resepsi pernikahan. Cuma, kayaknya itu hanya kamuflase supaya kita sedih dan menyumbang uang kepada Barca, dan membeli merchandise lebih banyak. Kenapa? Karena mereka banyak banget datangin pemain dan pemain yang datanginnya bagus-bagus. Strategi transfernya keren banget. Kita kita lihat nih ya, ada, Lewandowski ya, Lewi Bos. Mungkin cuma 2 striker number 9 yang lagi keren di sekarang. Ada Benzema sama Lewandowski atau Haaland. Nah, Barca dapat salah satunya, Lewandowski. Terus Rafinha, ada Franck Kessié dari Milan terus ada Christensen. Terus Barca juga ini yang nggak kalah oke dari strateginya, juga berhasil mempertahankan Frenkie de Jong yang diminati banyak klub. Gua nggak tahu nih, efek apa yang timbul dari strategi, transfer Barca kali ini. Yang pasti ini akan jadi pembuktian Xavi, bisa nggak dia nge-handle pemain-pemain Barca yang sekarang, atau justru kayak Lampard, ketika diturutin kemauannya, dikasih sama manajemen ternyata hasilnya zonk. Oke, yang terakhir yang paling the best, yang paling sukses menurut gua dan sudah terlihat hasilnya, semenjak game pertama sampai sekarang game week 5 itu Arsenal. Yoi, dari yang musim lalu terseok-seok memulai laga, kalah setiap minggu, sekarang mereka setiap minggu menang, Bro. Udah 5 minggu itu menang semua dan menangnya juga banyak keren-keren lagi ya. Walaupun di akhir ya walaupun lah kalau di IPL di akhir-akhir, jendela transfer MU membuat gebrakan dengan, berhasil mendatangkan Casemiro dan Anthony, tapi buat gua Arsenal juga justru udah duluan selesai, udah latihan, di ruang gantinya udah terkuasai dan sudah menunjukkan hasil. Beda sama MU yang baru-baru inilah, baru beberapa pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir, baru agak, wah ini nih, dan kita nggak tahu ke depan apakah konsisten atau enggak. Terus Arsenal selain berhasil mendapatkan pemain yang mereka incar, yang mereka butuhkan, juga berhasil mendapatkan pemain tersebut dengan harga yang sesuai, dengan harga yang enggak overprice. Ya kalau kita lihat ada Casemiro harganya, terus ada Anthony, ya masih kita bisa perdebatkan lah dari perbandingan antara harga dengan kualitas pemain yang dimaksud. Nah, kalau itu 3 tim menurut gua yang paling sukses di jendela transfer kali ini. Nah, kalau menurut saya Servicer gimana? Silakan tulis di kolom komen ya, siapa yang paling sukses menurut lo klub di bursa transfer kali ini? Atau lu mau curhat nggak tentang klub lu yang menurut lu klub lu itu melakukan kebijakan yang salah dengan mentransfer salah satu pemain? Atau ada yang nggak happy atau ada yang malah happy banget dengan transfer klub kalian? Silakan tulis di kolom komen dan jangan lupa, saksikan video-video yang menarik dari Setpiece berikutnya. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.